Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Citra Malika dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 36. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tujuan di video kali ini agar kita dapat mengetahui klasifikasi, ciri morfologi, dan cara berkembang biak dari tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan Angiospermae. Di sini saya mengambil contoh tanaman melinjo sebagai Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Berikut ini sedikit penjelasan dari aplikasi Planet. Berikut ini klasifikasi tanaman melinjo secara ilmiah sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Fridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophytina, Kelas Gnetopsida, Subkelas Gnethidae, Ordo Ephedrales, Famili Gnethaceae, Genus Gnetum L, dan spesies Gnetum gnemon L. Selanjutnya, perkembangbiakan melinjo. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan generatif atau biji dan vegetatif dengan cangkokan, okulasi, penyambungan, dan stek. Organ reproduksi pada melinjo yaitu sporofit gnetum bersifat dioikeus, sehingga organ reproduksi jantan dan betina terdapat pada tanaman yang berbeda. Organ reproduksi terorganisasi dalam strobilus, dan strobilus tersusun atas perbungaan panikula atau fasikula pada ketiak daun. Strobilus juga tumbuh dalam ketiak pasangan daun sisik yang tersusun dekusata. Daun sisik ini bergabung pada bagian dasarnya membentuk brekta. Dan reproduksi generatif pada tanaman melinjo menggunakan organ reproduksi yang disebut konus atau strobilus. Strobilus pada melinjo ada dua, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Adapun ciri morfologi tanaman melinjo, yang pertama yaitu akar. Tanaman melinjo memiliki akar tunggang yang mampu merayap di permukaan tanah berwarna coklat hingga keabu-abuan gelap. Akar tanaman melinjo mampu menembus tanah sampai kedalaman 3-5 meter. Akar tanaman melinjo berfungsi sebagai alat untuk menyokong tegaknya tubuh tumbuhan dan menyerap air serta unsur hara di dalam tanah. Yang kedua yaitu batang. Melinjo memiliki batang yang berbentuk bulat memanjang dengan diameter 10-20 cm, juga bisa lebih. Batang melinjo dapat tumbuh tegak mencapai 15-20 meter dengan permukaan batang yang rata. Batang ini juga memiliki cabang monopodial yang terlihat cukup jelas, besar, dan panjang. Yang ketiga yaitu daun. Daun pada tanaman melinjo yaitu tunggal dengan bentuk oval dan terdiri dari beberapa helaian daun. Bagian tepinya rata, daunnya saling duduk berhadapan, serta bentuk tulang yang menyirip. Pada bagian dalam daun memiliki serabut halus yang berwarna putih. Yang keempat yaitu bunga. Bunga pada tanaman melinjo termasuk bunga tidak sempurna, karena terpisah antara bunga jantan dengan bunga betinanya. Pada bagian bunga jantan terdapat benang sari, dan pada bunga betinanya terdapat karangan bulir. Biasanya dalam proses penyerbukan tidak secara langsung, akan tetapi memerlukan bantuan angin, air, hewan, dan juga manusia. Yang terakhir yaitu biji. Tanaman melinjo memiliki biji terbuka dengan lapisan luar yang keras dan memiliki selaput pelindung dengan tandan bunga yang berdaging. Biji tanaman melinjo berwarna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah pekat jika sudah matang atau tua. Ada juga manfaat dari tanaman melinjo, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penuaan dini, bahan alami untuk hipertensi, memperkuat daya ingat, menjadi bahan pengawet alami, meningkatkan stamina, melancarkan urin, dan dapat mencegah anemia. Yang kedua yaitu Angiospermae. Di sini saya mengambil contoh rambutan sebagai tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Berikut ini sedikit penjelasan dari rambutan menggunakan aplikasi Planet.
Berikut ini klasifikasi rambutan secara ilmiah sebagai berikut. Kingdom Plantae, Infrakingdom Streptophyta, Subkingdom Viridiplantae, Divisi Tracheophyta, Superdivisi Embryophyta, Subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, Ordo Sapindales, Superordo Rosanae, famili Sapindaceae, genus Nephelium L, dan spesies Nephelium lapaceum L. Selanjutnya ada perkembangbiakan. Cara perbanyakan tanaman rambutan menggunakan generatif dan vegetatif. Yang pertama yaitu generatif menggunakan biji. Biji yang digunakan berasal dari buah yang matang, besar, dan sehat, tidak mengalami kerusakan mekanis yang bisa disebabkan saat pengelupasan karena dapat menurunkan daya hidup biji. Kemudian biji dicuci dan difermentasikan dengan cara pengelupasan kulit dan diletakkan pada wadah kayu selama 1-2 hari. Biji disemai selama 2-3 bulan. Sebelum disemai, dicelupkan ke dalam larutan fungisida untuk menghindari serangan jamur. Jarak tanam semai 10x10 sampai 15 cm sedalam 1-2 cm. Persemaian kedua dengan jarak tanam 20x30 sampai 40 cm atau pada pot plastik, keranjang atau polybag berukuran diameter 12x5 cm dan panjang 20 cm. Media tanamnya yaitu tanah, pupuk kandang, pasir dengan perbandingan 1:1:1. Persemaian diberi naungan yang tidak terlalu rapat dan menghadap ke timur. Penyiraman persemaian untuk menjaga kelembapan supaya tanaman tidak kekeringan dan tidak tergenang. Sampai bibit berumur 2 tahun, kemudian dipindahkan ke kebun. Waktu berbuah dengan metode generatif ini lebih lama. Yang kedua yaitu metode vegetatif. Metode ini waktu tanaman menghasilkan buah lebih cepat dibanding cara generatif. Metode ini menggunakan bagian dari tanaman itu sendiri seperti okulasi, stek, dan cangkok. Adapun ciri morfologi rambutan, yang pertama yaitu akar. Akar dari rambutan berwarna coklat dan memiliki serabut akar di mana berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Selain itu, tanaman rambutan ini memiliki tudung akar yang melindungi akar terhadap kerusakan yang dapat menembus tanah. Yang kedua yaitu batang. Batang dari tanaman rambutan agak sedikit keras serta tidak rata dan termasuk pada tanaman yang berumur panjang. Batang tanaman rambutan juga banyak cabang dengan arah horizontal. Yang ketiga yaitu daun. Daun rambutan memiliki ukuran yang panjang dan kecil serta di bagian ujungnya meruncing. Daun rambutan berjenis majemuk yang berselang-seling. Rambutan memiliki daun yang disertai dengan panjang sekitar 7-20 cm dan lebar berkisar 3-8 cm. Yang keempat yaitu bunga. Bunga rambutan terdapat diameter yang mencapai 5 mm dan terdapat dalam rangkaian yang timbul di bagian ujung cabang. Bunga rambutan memiliki kelopak bunga di mana ini akan berguna untuk menjaga bunga pada saat masih kuncup. Yang kelima yaitu buah. Buah rambutan terdapat ukuran panjang yang berkisar 4-5 cm. Buah rambutan ini cukup tebal apabila sudah matang dan tipis untuk yang belum matang serta warna keputihan yang mengandung air. Rasa dari buah rambutan memiliki 2 rasa, ada yang rasanya manis dan juga ada yang rasanya asam. Yang terakhir yaitu biji. Biji dari rambutan memiliki warna yang putih dan agak keruh serta bijinya dilapisi dengan kayu yang agak tipis. Biji tanaman rambutan ini berbentuk elips serta dilapisi dengan daging buahnya yang tebal. Ada juga manfaat rambutan bagi kesehatan yaitu mencegah kesehatan jantung, mencegah penyakit batu ginjal, menurunkan berat badan, mengatasi diabetes, dan dapat menguatkan tulang. Sekian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.